Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nazwa Berlia dengan NIM 2403200071. Baik teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kan kita telah membahas tentang dasar-dasar ekonomi syariah, perbandingan paradigma ekonomi syariah, serta perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Jadi dalam ekonomi syariah, seluruh aktivitas ekonomi itu tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi, tetapi juga untuk mencapai keberkahan dan keselamatan hidup. Jadi teman-teman, pada pertemuan keempat ini saya akan pembahasan akan dilanjutkan pada konsep harta kepemilikan dan pada konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Yang dimana materi ini sangat penting karena dalam Islam harta dipandang bukan sekedar alat pemuas kebutuhan. Baik teman-teman, pada pertemuan keempat ini kita akan melanjutkan pembahasan pada konsep harta dan kepemilikan dalam Islam, yang dimana materi ini sangat penting karena dalam Islam harta dipandang bukan sekadar alat pemuas kebutuhan, tetapi melainkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diperoleh, digunakan, dan dikembangkan dengan cara yang halal. Islam mengatur dengan jelas bagaimana manusia memperoleh harta, menggunakan harta hingga menjaga hak kepemilikan agar tidak merugikan orang lain dengan memahami konsep menggunakan harta hingga menjaga hak kepemilikannya agar tidak merugikan orang lain. Jadi dengan memahami konsep ini, manusia diharapkan mampu menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam mengelola kekayaan serta tidak terjebak pada sifat tamak, rakus, dan zolim. Jadi teman-teman, kita masuk ke yang pertama, yaitu ada konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dipisahkan dari harta. Manusia membutuhkan makanan, pakaian, rumah, kendaraan, hingga pendidikan, dan berbagai kebutuhan lainnya, yang semuanya itu berkaitan dengan harta. Jadi oleh sebab itu, Islam memberikan aturan yang jelas mengenai kepemilikan harta agar kehidupan manusia itu berjalan secara adil dan seimbang. Berbeda dengan sistem kapitalis yang memberikan kebebasan mutlak terhadap kepemilikan individu, dan berbeda pula dengan sistem sosialis yang terlalu membatasi hak milik pribadi. Islam Islam menempatkan konsep kepemilikan ini secara seimbang. Islam mengakui hak milik individu, tetapi tetap memberikan batasan bahwa semua harta pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Quran Surah An-Nur ayat 33. Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia sebenarnya hanyalah pengelola
atau pemegang amanah atas harta yang diberikan Allah. Selanjutnya kita masuk yang B, pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Yang pertama itu ada pengertian harta atau al-mal. Dalam bahasa Arab, harta ini disebut sebagai al-mal, yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki, dimanfaatkan, dan mempunyai nilai ekonomi. Menurut ekonomi syariah, harta ini adalah segala sesuatu yang memiliki manfaat, dapat dimiliki, dapat disimpan, dan dapat digunakan sesuai syariat, dan dia memiliki nilai. Contoh harta itu berupa uang, berupa tanah, berupa rumah, berupa kendaraan, emas, hasil panen, peralatan usaha, dan banyak lainnya lagi. Namun Islam menegaskan bahwa tidak semua benda dapat disebut harta yang sah. Sesuatu yang haram tidak dianggap sebagai harta yang baik dalam Islam. Misalnya, minuman keras, barang hasil curian, uang hasil korupsi, hasil perjudian, narkoba. Jadi, suatu harta harus diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan untuk hal-hal yang baik. Dan yang kedua itu ada kedudukan harta dalam Islam, yang dimana dalam Islam harta ini memiliki beberapa kedudukan penting, yaitu ada sebagai amanah dari Allah, yang dimana harta ini bukan milik untuk manusia, tetapi semua harta yang dimiliki itu hanyalah titipan dari Allah. Manusia hanya diberi hak untuk mengelola, menggunakan, memanfaatkan, mengembangkan suatu aturan syariat. Contohnya, seorang pedagang memperoleh keuntungan harus menggunakan hartanya dengan jujur dan tidak menipu pembeli. Kemudian ada yang B, teman-teman. Yang B itu sebagai sarana ibadah, yang dimana harta dapat menjadi alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Contohnya bersedekah, berzakat, membantu orang miskin, membangun masjid, membiayai pendidikan anak yatim gitu. Jadi dengan demikian harta ini tidak hanya bernilai duniawi tetapi juga bernilai akhirat. Dan kemudian ada yang C juga, teman-teman. Yang C itu sebagai ujian kehidupan, yang dimana Allah menguji manusia melalui harta. Melalui harta ada orang yang diuji dengan kekayaan harta sehingga harus bersabar, dan ada juga orang yang diuji dengan kekayaan, apakah ia bersyukur atau justru dia sombong. Jadi, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan. Quran surah At-Takhabun ayat 15. Dan selanjutnya D, sebagai penunjang kehidupan, yang dimana harta ini membantu manusia memenuhi kebutuhan hidup, yaitu berupa makan, pendidikan, tempat tinggal, kesehatan, modal usaha. Karena itu Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan mencari rezeki yang halal. Kemudian kita masuk yang ketiga, pengertian kepemilikan dalam Islam, yang dimana kepemilikan adalah hak seseorang untuk menguasai, menggunakan, dan
memanfaatkan suatu harta itu sesuai dengan atau sesuai ketentuan syariat Islam. Yang dimana dalam Islam ini kepemilikan tidak hanya bersifat bebas tanpa batas, tetapi pemilik harta tetap harus memperhatikannya. Memperhatikan apa yang diperhatikan. Yang diperhatikan itu halal dan haramnya, hak orang lain, kepentingan masyarakat, dan larangan berbuat zalim. Misalnya ada seseorang memiliki tanah pribadi, tetapi dia tidak boleh menggunakan tanah tersebut untuk kegiatan yang merugikan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke prinsip kepemilikan dalam Islam, yang dimana Allah adalah pemilik mutlak. Semua yang ada di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya diberi hak untuk memanfaatkan. Kepemilikan harus halal, yang dimana Islam melarang memperoleh harta dengan cara mencuri, dengan cara menipu, korupsi, riba, judi, suap, dan lain-lain. Harta harus memberikan manfaat, yang dimana harta tidak boleh digunakan untuk kemiskinan. Harta tidak boleh digunakan untuk kemaksiatan, kerusakan, penindasan. Ada hak orang lain dalam harta juga, yang dimana dalam harta ini seseorang terdapat hak, yaitu fakir miskin, anak yatim, orang yang membutuhkan. Karena itu Islam mewajibkan zakat dan menganjurkan sedekah. Selanjutnya kita masuk ke yang C, teman-teman. Unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah, yang dimana dalam ekonomi syariah ini hak milik tidak hanya dipahami sebagai memiliki barang, tetapi juga mencakup bagaimana seseorang memperoleh, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan harta tersebut di hadapan Allah dan masyarakat. Hak milik dalam Islam ini mempunyai beberapa unsur penting yang saling berkaitan. Yang pertama itu ada pemilik atau subjek. Pemilik ini adalah orang atau pihak yang mempunyai hak atas sesuatu harta. Dalam Islam, pemilik bisa berupa individu, keluarga, kelompok, perusahaan, bahkan negara. Artinya, seseorang yang memiliki suatu barang mempunyai hak untuk menggunakan, menjaga, dan memanfaatkannya sesuai aturan syariat Islam. Namun, hak kepemilikan dalam Islam tidak bersifat mutlak, tanpa batas. Walaupun seseorang memiliki harta, ia tetapi harus menggunakannya dengan cara yang benar dan tidak merugikan orang lain. Contohnya, seseorang memiliki sebuah sawah hasil warisan orang tuanya. Karena sawah itu memiliki miliknya, ia berhak menanami padi, menjual hasil panennya, dan menyewakan sawah tersebut kepada orang lain. Tetapi ia tidak boleh menggunakan sawah tersebut untuk hal-hal yang merugikan. Misalnya menimbun limbah berbahaya, terus mengambil hak air milik petani lain, menguasai jalan umum menuju ke sawah. Jadi hal ini itu menunjukkan bahwa Islam mengakui hak milik pribadi, tetapi tetap ada tanggung jawab sosial di dalamnya. Yang kedua, objek kepemilikan, yang dimana
objek kepemilikan ini adalah barang atau harta yang dimiliki seseorang. Dalam Islam, suatu benda dapat menjadi objek kepemilikan apabila memiliki manfaat bernilai halal menurut syariat dan dapat digunakan secara sah. Jadi objek kepemilikan ini bisa berupa barang bergerak seperti uang, motor, emas, barang tidak bergerak seperti tanah dan rumah. Jadi hasil usaha seperti itu atau hasil usaha seperti panen dan ternak, Islam menegaskan bahwa barang haram itu tidak dianggap sebagai harta yang baik walaupun memiliki nilai ekonomi. Contohnya, rumah yang dibeli secara halal termasuk objek kepemilikan yang sah. Hasil pertanian dari kebun sendiri juga termasuk objek kepemilikan yang sah. Tetapi uang hasil mencuri atau korupsi itu tidak dianggap kepemilikan yang benar dalam Islam karena diperoleh dengan cara yang haram. Misalnya, seseorang pedagang menjual buah dengan jujur dan memperoleh keuntungan sebesar 2 juta rupiah. Jadi keuntungan itu menjadi hak menjadi hak miliknya karena diperoleh secara halal. Berbeda dengan seseorang yang mendapatkan uang dari hasil judi, walaupun uang itu bisa digunakan untuk membeli barang. Jadi dalam Islam itu uang tersebut tidak dianggap harta yang baik ya teman-teman, karena berasal dari jalan yang dilarang. Kemudian yang ketiga itu cara memperoleh harta, yang dimana Islam sangat memperhatikan bagaimana seseorang memperoleh harta. Tidak cukup hanya memiliki banyak harta, tetapi proses mendapatkannya itu juga harus halal dan adil. Cara memperoleh hartanya yang dibolehkan dalam Islam aturan lain. Antara lain yaitu mungkin dengan cara bekerja, berdagang, bertani, berternak, warisan, hibah atau investasi yang halal. Sedangkan cara memperoleh harta yang dilarang itu misalnya mencuri, menipu, korupsi, judi, riba, dan suap. Islam melarang memperoleh harta secara batil karena dapat merusak kehidupan masyarakat dan menimbulkan ketidakadilan. Contohnya, seseorang mahasiswa membuka usaha kecil menjual makanan ringan di kampus. Jadi dari hasil usahanya itu ia mendapatkan keuntungan untuk membayar kebutuhan kuliahnya. Cara seperti ini halal karena dilakukan dengan usaha dan kejujuran. Sebaliknya, jika seseorang menjual barang palsu tetapi dia mengaku bahwa barang tersebut itu asli agar mendapat keuntungan besar, maka cara tersebut itu termasuk penipuan dan dilarang dalam Islam. Contohnya, petani yang bekerja keras mengelola sawah hingga panen. Hingga panen itu dia memperoleh harta yang halal karena berasal dari usahanya sendiri. Jadi oleh sebab itu Islam sangat menghargai kerja keras dan rezeki yang diperoleh secara jujur.
Terus kita masuk yang keempat teman-teman, yaitu ada hak menggunakan harta, yang dimana pemilik harta ini mempunyai hak untuk menggunakan dan memanfaatkan hartanya, akan tetapi penggunaan tersebut tetap harus sesuai dengan syariat Islam. Jadi harus sesuai dengan syariat Islam. Artinya itu seseorang bebas memakai hartanya selama dia tidak digunakan untuk maksiat, tidak merugikan orang lain, tidak berlebihan, tidak melanggar aturan agama. Contohnya itu misalnya ada pengguna yang contohnya pengguna yang diperbolehkan itu membeli kebutuhan hidup, membayar pendidikan, membuka usaha, bersedekah, membantu keuangan. Dan ada juga pengguna yang dilarang. Contohnya itu membeli minuman yang keras, membiayai perjudian, menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang sia-sia, menggunakan harta untuk menipu orang lain. Jadi dari penjelasan contoh di atas itu teman-teman, seseorang memiliki uang hasil bekerja. Ia menggunakan uang tersebut untuk membuka toko sembako. Jadi tindakan itu diperbolehkan karena usaha tersebut memberikan manfaat bagi dirinya dan masyarakat. Namun jika uang itu digunakan untuk membeli barang haram atau melakukan perjudian online, maka penggunaan harta tersebut menjadi dilarang walaupun uangnya itu milik sendiri. Jadi hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam kebebasan menggunakan harta tetap memiliki batas moral dan agama. Yang kelima itu tanggung jawab sosial, yang dimana dalam Islam harta bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Di dalam harta itu ada seseorang terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Karena itu pemilik harta memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, terutama fakir miskin, anak yatim, korban bencana, orang yang kesulitan ekonomi. Jadi bentuk tanggung jawab sosial ini dapat dalam Islam antara lain membayar zakat, bersedekah, berinfak, memberi bantuan sosial, membayar upah pekerja dengan adil. Jadi Islam mengajarkan bahwa harta yang dimiliki harus membawa manfaat bagi banyak orang, bukan hanya untuk diri sendiri. Contohnya, seseorang pengusaha memperoleh keuntungan besar dari usahanya. Selain itu, dia memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia juga membayar zakat dan memberikan bonus kepada karyawannya, membantu membangun masjid, menyumbang korban banjir. Jadi tindakan tersebut menunjukkan bahwa harta yang digunakan itu untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Maka dan sebaliknya, jika seseorang sangat kaya tapi tidak mau membantu orang lain dan hanya menumpukan hartanya sendiri, maka sikap tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam, teman-teman. Jadi kesimpulan dari unsur-unsur hak milik ini dari penjelasan yang sudah saya jelasin tadi dapat dipahami bahwa hak milik dalam ekonomi syariah ini tidak hanya berbicara tentang siapa yang memiliki harta, tapi juga apa yang dimiliki, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana tanggung jawab terhadap masyarakat.
Dengan adanya aturan-aturan tersebut, Islam ingin menciptakan sistem ekonomi yang adil, jujur, seimbang, serta tidak merugikan orang lain, membawa berkah bagi kehidupan manusia. Baik teman-teman, kita masuk ke sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah, yang dimana dalam ekonomi syariah seseorang tidak bisa memiliki harta dengan sembarangan. Islam telah mengatur sebab-sebab atau cara yang diperbolehkan untuk memperoleh kepemilikan harta. Tujuannya agar harta yang dimiliki itu benar-benar halal, tidak merugikan orang lain, membawa keberkahan. Islam juga mengajarkan bahwa kepemilikan harus diperoleh melalui usaha yang baik, usaha yang jujur, dan sesuai syariat. Karena itu, segala sesuatu bentuk penipuan, pencurian, korupsi, hingga riba dan perjudian dilarang karena termasuk cara memperoleh harta tersebut yang batil. Jadi berikut ada beberapa sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah, yaitu yang pertama ada bekerja atau berusaha. Bekerja merupakan sebab kepemilikan yang paling utama dalam Islam. Seseorang berhak memiliki harta karena hasil usaha dan kerja kerasnya sendiri. Jadi Islam itu sangat menghargai orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan Rasulullah SAW pun menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri adalah pekerjaan yang baik dan mulia. Jadi bentuk pekerjaan dalam Islam ini sangat luas ya teman-teman. Misalnya bertani, berdagang, berternak, menjadi guru, menjadi pegawai, membuka usaha, menjadi nelayan, dan banyak contoh pekerjaan lainnya teman-teman. Contohnya itu petani, yang dimana petani ini menanam padi di sawahnya selama beberapa bulan hingga panen. Jadi hasil panen tersebut menjadi hak miliknya karena diperoleh dengan usaha dan tenaga sendiri. Contoh lainnya itu ada seseorang mahasiswa yang membuka usaha kecil menjual minuman di kampus. Jadi keuntungan dari hasil jualan itu menjadi miliknya dan diperoleh secara halal melalui kerja keras. Islam mengajarkan bahwa umatnya agar mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Dan kita lanjut, yang kedua itu ada jual beli, yang dimana jual beli ini adalah proses pertukaran barang atau jasa secara sukarela antara penjual dan pembeli. Dalam Islam, jual beli ini diperbolehkan selama memenuhi syarat dan tidak mengandung penipuan. Yang dimana syarat jual beli dalam Islam ini ialah barang yang dijual itu halal, terus harganya itu jelas, dan tidak ada unsur penipuan, dilakukan atas dasar suka sama suka. Contohnya
Contohnya itu ada seseorang membeli sepeda motor dari dealer dengan pembayaran yang jelas dan surat-suratnya lengkap. Setelah transaksi selesai, motor tersebut sah menjadi miliknya. Contoh lainnya, petani menjual hasil panennya di pasar dan diperoleh uang dari hasil penjualannya. Jadi uang tersebut itu menjadi miliknya secara sah menurut Islam. Namun, jika seseorang menjual barang palsu tetapi menggunakan hak asli mengaku asli agar mendapatkan keuntungan besar, maka jual beli tersebut haram karena mengandung penipuan. Yang ketiga itu ada warisan, teman-teman, yang dimana warisan ini adalah perpindahan harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Islam mengatur bahwa pembagian warisan ini secara rinci agar adil, agar tidak menimbulkan pertengkaran keluarga. Hak setiap ahli warisan terpenuhi. Ahli waris bisa berupa anak, orang tua, suami atau istri, saudara. Contohnya seorang ayah meninggal dan meninggalkan rumah serta sawah. Berdasarkan hukum warisan Islam, harta tersebut dibagikan kepada anak-anak istrinya sesuai ketentuan syariat. Jadi dengan adanya aturan warisan, Islam menjaga agar pembagian harta tidak dilakukan semena-mena. Terus yang keempat itu ada hibah dan hadiah, yang dimana hibah adalah pemberian harta kepada orang lain secara sukarela ketika pemberi masih hidup tanpa meminta imbalan. Sedangkan hadiah biasanya diberikan sebagai bentuk penghargaan atau kasih sayang. Jadi Islam membolehkan hibah dan hadiah karena dapat mempererat hubungan antara manusia. Contohnya, orang tua memberikan sebidang tanah kepada anaknya sebagai bentuk hadiah pernikahan. Dan contoh lainnya ada seseorang memberikan laptop kepada temannya yang berprestasi di sekolah. Jadi setelah diberikan, barang tersebut menjadi hak milik penerima. Namun Islam juga mengajarkan agar pemberian dilakukan dengan ikhlas dan tidak bertujuan menyuap atau mencuri keuntungan pribadi yang tidak benar. Yang kelima itu ada wasiat, teman-teman. Di mana wasiat ini adalah pemberian harta yang baru berlaku setelah seseorang meninggal dunia. Dalam Islam, wasiat ini diperbolehkan, tetapi jumlahnya dibatasi agar tidak merugikan ahli waris. Biasanya wasiat ini diberikan kepada kerabat yang tidak mendapatkan warisan, seperti anak yatim, lembaga sosial, masjid atau pesantren. Contohnya itu seseorang berwasiat agar sebagian hartanya itu digunakan untuk pembangunan masjid setelah ia meninggal dunia.
Dan ada contoh lainnya juga. Seseorang nenek mewariskan mewasiatkan sebagian tabungannya kepada cucu angkatnya. Jadi yang dimana hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menggunakan hartanya itu dalam kebaikan, bahkan setelah meninggal dunia. Dan yang keenam itu ada mengelola atau menghidupkan tanah mati, teman-teman. Dalam Islam, seseorang dapat memperoleh hak milik dengan mengelola tanah kosong atau lahan yang belum dimanfaatkan. Tujuannya agar sumber daya alam tidak terbengkalai dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, teman-teman. Contohnya, ada seseorang yang membuka lahan kosong yang tidak dimiliki siapapun, lalu mengelolanya menjadi kebun sayur yang produktif. Karena ia menghidupkan tanah tersebut, maka ia berhak atas hasilnya. Ada contoh lain juga, masyarakat desa membersihkan lahan terlantar, kemudian menjadikannya area pertanian bersama. Islam sangat mendorong pemanfaatan sumber daya ini secara produktif. Dan yang ketujuh itu ada pemberian negara. Dalam kondisi tertentu, negara dapat memberikan hak kepemilikan kepada masyarakat demi kesejahteraan bersama. Misalnya berupa bantuan lahan pertanian, rumah subsidi, bantuan modal usaha. Contoh, pemerintah memberikan bantuan lahan kepada petani kecil agar mereka dapat bercocok tanam dan meningkatkan pendapatan keluarga. Jadi hal ini menunjukkan bahwa negara juga memiliki peran dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Dan selanjutnya kita masuk ke yang kita masuk ke jenis-jenis kepemilikan dalam Islam. Islam membagi kepemilikan menjadi beberapa jenis agar pengolahan harta itu berjalan seimbang dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Tetapi ia tidak boleh menimbun barang agar harganya naik, menipu pembeli, menjual barang haram. Jadi kepemilikan pribadi dalam Islam ini tetap memiliki batas moral dan sosial, teman-teman. Terus kita masuk yang ke jenis kedua, yaitu ada jenis kepemilikan umum. Yang dimana jenis kepemilikan umum ini adalah harta yang diperuntukkan bagi kepentingan bersama dan tidak boleh dikuasai pribadi. Tujuannya agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaatnya secara adil. Contoh jenis kepemilikan umum ini ada jalan raya, ada sungai, ada laut, ada masjid umum, ada taman kota, dan contoh lainnya, teman-teman. Untuk contoh kasusnya itu misalnya jalan raya, kan itu digunakan oleh semua masyarakat sehingga tidak boleh ditutup atau dimiliki pribadi. Dan ada contoh lainnya, sungai. Air sungai itu kan yang digunakan masyarakat desa untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi tidak boleh dikuasai satu orang aja gitu. Jadi jika ada seseorang yang menguasai sumber air ini untuk kepentingan pribadi, jadi sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan air.
maka itu tindakan yang tidak berketentangan dengan prinsip Islam, teman-teman. Terus yang kita jenis ketiga itu ada jenis kepemilikan negara, yang dimana jenis kepemilikan negara ini adalah harta yang dikelola pemerintah untuk kepentingan rakyat. Harta negara digunakan untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesejahteraan masyarakat. Contohnya gedung kepemerintahan itu pajak negara, hasil tambang negara, fasilitas umum. Contoh kasusnya itu pemerintah menggunakan dana negara untuk membangun sekolah dan rumah sakit agar masyarakat dapat menikmati pelayanan yang baik. Namun penjabat negara tidak boleh menggunakan harta negara untuk kepentingan pribadi karena ia termasuk korupsi dan dilarang dalam Islam. Terus kita masuk ke etika penggunaan harta dalam Islam. Jadi Islam ini tidak hanya mengatur cara memperoleh harta, tapi juga bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Yang pertama dengan cara tidak boros. Islam melarang sikap berlebihan dalam menggunakan harta, yang dimana boros ini berarti menggunakan harta secara sia-sia tanpa manfaat. Contohnya membeli barang mewah hanya untuk pamer, menghamburkan uang untuk hiburan berlebihan, membuang makanan. Islam mengajarkan hidup sederhana dan bijak dalam menggunakan uang. Yang kedua itu ada tidak kikir, yang dimana selain melarang boros, Islam juga melarang sifat pelit atau kikir. Orang yang memiliki kelebihan harta dianjurkan membantu orang lain. Contohnya memberikan sedekah, membantu tetangga yang kesulitan, menolong korban bencana, sikap dermawan dapat mempererat hubungan sosial dan menciptakan kepedulian dalam masyarakat. Terus yang ketiga itu mengutamakan kendala, yang dimana harta ini harus digunakan untuk hal-hal yang halal dan bermanfaat. Contohnya contoh penggunaan halal, yang dimana itu pendidikan, modal usaha, kebutuhan keluarga, serta sedekah. Contoh penggunaan haram itu judi, minuman keras, penipuan. Jadi Islam itu mengajarkan bahwa keberkahan harta tidak hanya dilihat dari jumlahnya. Keberkahan harta tidak hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi juga dari cara penggunaannya. Yang keempat itu ada menjaga keseimbangan, yang dimana Islam mengajarkan bahwa keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Artinya harta boleh digunakan untuk menikmati kehidupan, tetapi jangan sampai melupakan ibadah dan tanggung jawab. Contohnya, seseorang bekerja keras mencari uang, tetapi tetap menyisihkan waktu untuk ibadah dan membantu orang lain. Selanjutnya kita masuk ke yang G, ada hikmah memahami konsep harta dan
kepemilikan dalam Islam, yang dimana memahami konsep harta dan kepemilikan dalam Islam ini memiliki banyak hikmah. Antara lainnya yang pertama itu ada hikmah menumbuhkan rasa syukur, yang dimana manusia menyadari bahwa semua harta yang berasal dari Allah sehingga harus mensyukuri. Contohnya menggunakan rezeki untuk hal baik dan tidak mengeluh terhadap nikmat yang dimiliki. Yang kedua, hikmah yang kedua itu mendorong mencari rezeki halal. Islam mengajarkan pentingnya bekerja jujur dan menghindari cara haram. Contoh, memilih berdagang secara jujur daripada memperoleh uang dengan menipu. Hikmah yang ketiga itu menumbuhkan kepedulian sosial, yang dimana harta tidak hanya digunakan untuk diri sendiri tetapi juga membantu sesama. Contoh, membayar zakat dan membantu fakir miskin. Adapun hikmah yang keempat yaitu menghindari keserakahan, yang dimana manusia diajarkan agar tidak tamak dan tidak menumpuk harta secara berlebihan. Contohnya, tidak menimbun barang ketika harga naik demi keuntungan besar. Adapun hikmah yang terakhir itu ada hikmah menciptakan keadilan ekonomi. Jadi dengan adanya aturan zakat, sedekah, dan larangan riba, Islam berusaha menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Jadi konsep harta dan kepemilikan dalam Islam ini teman-teman menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam bidang ekonomi. Jadi harta itu dipandang sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diperoleh dengan cara halal, digunakan secara benar dan dipertanggungjawabkan. Islam mengakui hak milik pribadi tetapi tetap menekankan tanggung jawab sosial agar tidak terjadi ketimpangan dan penindasan dalam masyarakat. Jadi dengan memahami konsep ini, umat Islam diharapkan mampu menjadi pribadi yang jujur, amanah, peduli terhadap sesama, dan bijak dalam mengelola harta. Jadi dengan demikian, tujuan ekonomi syariah ini bukan hanya untuk mencari keuntungan dunia, tetapi juga memperoleh keberkahan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Jadi teman-teman, mungkin untuk pertemuan ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita bakal lanjut ke materi selanjutnya di video selanjutnya. Ini saja. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.